Kemudian Partai Golkar ini suaranya lari kemana? Ini kalau kita lihat yang ada di sini memang mayoritas 55,4% pemilih Golkar itu dukung Pak Prabowo, 14,3% dukung Pak Ganjar, kemudian 17,5% dukung Pak Anies Baswedan. Jadi saya mayoritas meskipun belum mutlak ya, baru 55,4, tapi Partai Golkar pemilihnya dukung Pak Prabowo. Kemudian bagaimana suara PKB? Ini pun paling banyak ke Pak Prabowo, 46,2% pilih Pak Prabowo, kemudian juga ada 20,4% pilih Pak Ganjar, kemudian 32,7% pilih Pak Anies Baswedan. Kemudian untuk PKS yang ikut barisan di pendukung Pak Anies ini memang 60,7% dukung Pak Anies, tapi juga ada pemilih-pemilih PKS yang dukung Pak Prabowo 18,8, kemudian 15,6 dukung Pak Ganjar. Kemudian Partai Nasdem seperti apa? Kita lihat sebagai pengusung utama Pak Anies, ini angkanya 58,5% pemilih Nasdem itu dukung Pak Anies Baswedan, kemudian ada 17,5% dukung Pak Ganjar, kemudian juga ada 10,7% dukung Pak Prabowo ya. Kemudian untuk PAN ini memang mayoritas juga ke Anies Baswedan 48,1%, kemudian Pak Ganjar 28%, kemudian juga Pak Prabowo 23,3%. Kemudian P3 ini ke arah mana? Karena secara dukungan partai itu memang sudah ikut bergabung di koalisi Pak Ganjar dengan PDIP, tetapi jika dilihat dari pemilih-pemilihnya, ini pemilih P3 itu data per Mei kemarin paling banyak dukung Pak Prabowo, 48,4%, Pak Ganjar juga ada 28,7%, kemudian Pak Anies 20,8%. Kemudian pemilih Demokrat seperti apa? Ini memang mayoritas terhadap Pak Anies ya 40,8%, kemudian juga ke Pak Ganjar ada dan Pak Prabowo juga ada. Lebih banyak ke Pak Anies, urutan keduanya Pak Prabowo, kemudian urutan ketiganya ke Pak Ganjar. Jadi jika dilihat dari sini kita bisa mengambil kesimpulan pertama Pak Prabowo menang di Partai Gerindra, Golkar, PKB, dan P3. Kemudian memang Partai Gerindra ke Prabowo sebesar 81,7%, PDIP, pemilih PDIP ke Pak Ganjar itu 69,7%, kemudian Partai Nasdem ke Pak Anies ini sebesar 58,5%. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.